Tes. Shalom. Selamat pagi. Pagi apa siang? Oh siang. Kita akan mulai acara ibadah padang kita saat pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Saya minta Bapak Tadius untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih di mana Engkau sudah mengantar kami ke tempat pantai Gemah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama jemaat Immanuel Karangrejo berdoa mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersukacita di tengah-tengah masyarakat di pantai Gemah ini. Olehnya Bapak, pimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhir. Apa yang akan kami hadapi, Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati kami, supaya Engkau layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi ini walaupun cuacanya seperti ini ya, walaupun kita sekarang lagi istilahnya bersenang-senang, kita lagi bahagia karena hari ini kita bisa melaksanakan ibadah pada di Gemah ini, kita tetap tidak mau lupa, kita mau tetap gandol Gusti ya. Jadi ini posisinya dingin, kalau berdiri kira-kira ada masalah enggak ya? Nah, saya undang untuk berdiri, kita mau gandol sama Tuhan Yesus. Amin.
Sama Tuhan, kita mau yakin dan percaya hidup kita tidak akan pernah celaka ya Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah semakin siang, kita mau persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kemuliaan memenuhi sekelilingmu, rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan memenuhi sekelilingmu, rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati harimu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati harimu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati harimu. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati harimu. Ku ingin tetap di sini,
kami saat siang hari ini ya Tuhan. Kau yang berkata dalam setiap hidup. Kiranya biar setiap rohmu yang bekerja dalam setiap hidup Tuhan Yesus. Saat siang hari ini kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan pikiran kami ya Tuhan. Kami siapkan setiap mata kami hanya tertujukan di setiap firman yang akan disampaikan oleh Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Yesus. Saat siang hari ini biarlah kami menerima ya Tuhan makanan rohani daripadamu, sehingga pulang dari tempat ini, pulang dari ibadah pada ini, pulang dari acara kami berekreasi hari ini ya Tuhan, kami akan haleluya Tuhan kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan, sehingga ya Tuhan besok minggu kami dapat berkumpul kembali beribadah di gereja kami ya Tuhan dengan kondisi hati yang bersukacita dan pada depan yang haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami saat siang hari ini. Kami perolehkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini bersukacita. Ini ibadah padang perdana. Semoga tahun depan dan tahun yang akan datang tetap bisa seperti ini. Amin. Haleluya. Biasa kalau pertama kali amburadul itu biasa. Nanti tahun depan lebih baik lagi. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Yang nggak bawa Alkitab, bawa Alkitab. Kita buka di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13. Yeremia perjanjian lama. Yeremia pasal 2 ayat 13. Kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. Sudah? Kayaknya ada yang belum. Masih saya tunggu. Yeremia pasal 2 ayat 13. Saya ulangi sekali lagi. Kitab Yeremia pasal 2 ayat 13. Biasanya di ayat 13 kata orang tidak beruntung. Tapi hari ini kita beruntung ya. Beruntung bisa rekreasi. Puji nama Tuhan. Oke, saya akan bacakan di sana. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, pada saat pagi hari ini, di dalam ibadah padang, jangan pernah kita meninggalkan sumber air. Di sini sumber air berhubungan dengan nama Tuhan, karena sumber dari segala kehidupan kita punya Tuhan Yesus yang adalah keselamatan bagi kita. Nah, di dalam pembacaan kita saat siang hari ini di dalam Yeremia ini menyatakan bahwa apa sih tujuannya Nabi Yeremia ini bagi kita sebagai orang yang percaya, khususnya juga di dalam suku Yehuda, karena di dalamnya suku Yehuda ini sudah sangat berbuat jahat yang tidak menguntungkan Tuhan, yang tidak bisa mengendalikan sifat manusianya, yang tidak juga bisa menghargai haknya Tuhan.
Kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang umat Kristen, orang yang mengenal Yesus sebagai keselamatan, jangan pernah kita kehilangan satu tujuan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Jangan pernah. Karena selama hidup kita juga butuh sumbernya. Gak butuh hasilnya loh ya. Kita butuh sumbernya. Tanpa kita punya Tuhan, gak ada artinya. Karena sumber dari segala berkat itu semuanya daripada Tuhan. Kita punya usaha apapun, kalau kita nggak minta sama yang punya sumber, rezekinya pun juga akan nggak bisa dapat seperti yang kita. Tetapi kerinduannya Tuhan di dalam kitab Yeremia ini menyatakan bahwa bangsa Yehuda menyesali dari segala dosa-dosanya dan meminta Yeremia ini untuk membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Supaya dalam setiap kehidupan kita ini jangan sampai istilahnya bocor. Bocor di sini adalah tentang dosa. Ya. Kalau di dalam ayat yang kita bahas, yang kita baca saat malam hari ini, di ayat-ayat terakhir di dalamnya, yakni kolam yang bocor itu berhubungan dengan sistem manusia, kemanusiaan kita yang masih hidup dalam kejahatan, yang masih punya pemikiran yang namanya hidup di dunia ya, masih roh dan daging masih melekat di dalam kehidupan kita. Namun kerinduannya Tuhan yang ada di dalam hati Yeremia, supaya Tuhan, suara Tuhan itu, pesan Tuhan itu bisa tersampaikan, supaya bangsa Yehuda ini bisa kembali lagi kepada jalannya, kembali kepada sumber air yang hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, tujuan yang kedua di dalam kitab Yeremia ini yang kita pelajari, yaitu supaya kita lebih mengenal kepada Tuhan kita yang hidup. Tujuan yang pertama yaitu dikembalikan kepada Tuhan, hati yang percaya kepada sumbernya. Yang kedua berkaitan dengan kita lebih mengenal kepada pribadinya Tuhan. Seperti aliran sungai ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara simak di depan, di belakang saya, air akan terus mengalir. Coba bayangkan kalau air laut ini nggak ada airnya kayak apa. Jadi kemungkinan besar angin pun juga nggak akan pernah kita rasakan seperti pagi hari atau siang hari. Begitu pula dengan satu kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan adalah sumber kehidupan. Dia akan mengairi setiap hati kita. Terus dan terus akan mengalir, dan berkat itu akan terus masuk dalam kehidupan kita. Bejana kita yang lama itu akan tersalurkan. Kita juga akan dapat bejana yang baru terus dan terus. Supaya kita mengenali pribadi yang terbaik yang di dalamnya Tuhan. Tujuan yang ketiga yang daripada kitab Yeremia sampaikan supaya apa? Supaya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan menjadi kuat dan kita memerangi dosa tersebut, memerangi hal-hal yang jahat, supaya hidup kita semakin jalannya itu lurus. Terus dan terus mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, di mana saja, bahkan di siang hari ini kita di tempat ini, Roh Tuhan juga akan terus mengalir dalam setiap hidup. Tujuannya Tuhan enggak banyak sekali. Tujuan Tuhan membawa hidup kita kembali menikmati hadiratnya, mengenal pribadinya, supaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 tentang pokok anggurnya. Bapa kita yang di surga adalah pengusaha, Yesus sebagai pokok, kita sebagai ranting-ranting. Kita harus berbuah lebat
seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan di masa lampau dan di masa sekarang sama, saudara, supaya kita juga bisa menikmati kekuatan besar yang daripada Tuhan, dan kita serupa dengan gambar, supaya kita mencari terus sumber air yang hidup, dan kita diperingatkan untuk kita kembali lagi, supaya apa? Kolam kita nggak bocor lagi, kolam kita akan tertutup dengan sumber air yang hidup, yaitu Yesus. Allah mempunyai satu rencana yang besar dalam kehidupan kita dari awal sampai saat ini. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah dilepas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, Tuhan tetap mengasihi. Pernah nggak Tuhan kasih teguran yang lebih keras? Pernah. Pernah nggak Tuhan marah? Pernah. Tapi caranya Tuhan itu lembut untuk menegur kita. Karena apa? Dia sayang kepada orang yang dikasihi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan yang terbaik dalam kehidupan kita saat siang hari ini, supaya kita mengingat satu kebaikan Tuhan dan terus mencari jalan yang daripada Tuhan. Jauh dari sumber air hidup atau jauh daripada Tuhan, hidup kering, hidup gersang, dan tak mungkin berbuah. Jauh sumber dari hidup daripada Yesus, tidak ada artinya. Jauh dari sumber segala hidup, tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Yang ada hanya kebencian. Tuhan harapannya mudah, datanglah kepada semua yang letih lesu dan berbeban, segala sesuatunya itu Tuhan akan lepaskan. Saudara akan terima kebebasan, dan lakukanlah hidupmu yang kurang baik hari ini, supaya besok atau nanti itu jadi yang terbaik, dan kita menikmati satu kerinduan yang daripada Tuhan, dan kita bisa mengenali pribadinya yang luar biasa. Firman Tuhan nggak panjang, yang terpenting di dalamnya adalah jangan pernah jauh dari sumber air hidup. Tadi saya sudah jelaskan, jauh dari semuanya itu tidak ada artinya. Hidupnya gersang, hanya ada penyesalan, kebencian, dan semuanya terus begitu. Karena kita butuh pengampunan, kita butuh pengenalan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin dikuatkan lagi. Ya, nggak cukup hari ini, setiap hari kita lewati proses yang begitu panjang, kita melewati proses yang begitu luar biasa, supaya hidup kita ini terus menikmati hadirat Tuhan dan nama Tuhan. Seperti saya haus aliran sungaimu, menanti dan
Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bila bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu, lebih dalam semuanya hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Katakan sekali lagi, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan dan Engkaulah sumber dari segala kehidupan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami pribadi maupun pribadi. Kami juga tidak akan pernah tidak mau kehilangan sumber segala air hidup yang menghidupi rohanian kami untuk iman kami lebih dewasa. Iman kami semakin kuat dan semakin gagah hanya di dalam pemandangan daripada bila seperti air yang mengalir yang akan membawa setiap kami, roh kami bisa mengenali pribadi, lebih kami mempunyai tujuan yang hidup seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ini. Kami yang punya banyak dosa, banyak penyesalan, banyak kebencian, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Engkau sumber dari segala pengampunan dan Engkau akan membawa hidup kami semakin lebih sukacita. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini. Ini semua adalah satu kemurahan dan kebaikan yang sungguh luar biasa yang tidak kami bisa hitung. Dan janji yang daripadamu, gambaran yang daripadamu, supaya lebih kami dekat, rindu, dan hadir-Mu Tuhan yang kami mau dalam kehidupan kami. Firman Tuhan sedikit biarlah itu bermakna dalam hidup kami. Untuk lebih depan lagi kami membawa satu api yang besar, nama Tuhan itu ditinggikan, dan banyak jiwa akan percaya, banyak jiwa akan mengenali Engkau dan menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan sebagian sedikit dari setiap harta milik kami untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau pakai dalam setiap pribadi kami. Dan Engkau memberkati secara jasmani Tuhan sudah memberikan kekuatan dan
kami bisa hidup dan menikmati satu berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami saat siang hari ini. Kami persilakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu saling mengasihi. Ya sudah, kami bangkit berdiri, antara kami kita akan akhiri ibadah kita. Keluarga kerajaan Allah, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Orang singkat itu, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita dudukkan bersama. Terima kasih Bapa yang di surga. Segala keindahan yang kami nikmati pada saat pagi hari ini, itu adalah menunjukkan keagungan dan kebesaran daripada nama Tuhan. Demikianlah Bapa yang di surga, pada siang hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau kami boleh beradaptasi dengan alam yang Allah sudah jadikan, yang Allah sudah ciptakan, biar kiranya Tuhan menjadikan sukacita bagi setiap kami, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebesaran dan keagungan daripada Tuhan. Bapa yang di surga, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, bagi seluruh masyarakat yang ada, seluruh masyarakat yang bersama-sama siang hari ini menikmati keindahan alam yang Allah sudah jadikan. Kiranya Tuhan itu senantiasa melindungi, menjagai kepada kami semua. Amat terlebih kami berdoa untuk pemerintah daerah yang telah memfasilitasi, yang telah mengelola daerah ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat, marifat, bijaksana yang dari Tuhan, sehingga keindahan alam ini akan terawat dengan baik, sehingga Tuhan di dalamnya Tuhan diagungkan dan Tuhan dipermuliakan. Bagi kekasih-kekasih kami yang berusaha dengan membuka kedai-kedai yang ada, Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati, berkati semuanya Tuhan, sehingga di dalamnya Engkau diagungkan dan Tuhan dipermuliakan. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, agar kami tetap dekat dan dekat kepada sumber yang hidup, sumber dari segala sumber, yang memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memberikan Tuhan segala sesuatu apa yang kami butuhkan, bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
yang tidak pernah terucapkan oleh mulut, bahkan yang tidak pernah tercipta ada di dalam hati kami, semuanya Tuhan Engkau telah menyediakan bagi kami semua. Itulah sebabnya kami pada saat siang hari ini, biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, sehingga kami semua dapat mensyukuri semua adalah ciptaan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati keindahan alam yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami nikmati bersama-sama, sehingga membuat hati kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam acara ibadah pada saat pagi dan siang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu seusai seluruhnya Tuhan. Kami kembali, kami akan tinggalkan lokasi ini dan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan tetap menyertai kami, biar kiranya Roh Kudus yang senantiasa boleh bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, biarlah kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, di dalam penyertaan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita akan kuis terlebih dahulu. Untuk anak-anak silahkan mempersiapkan diri. Kita ada 9 hadiah total. Sebelumnya nanti setelah ini kita baru pindah. Silakan duduk. Kita mulai dari anak-anak. Nah, waktu terus berjalan. Oke, anak-anak terlebih dahulu ya. Di depan kita ada pantai. Oke. Pantai di sini disebut Pantai Bayeman. Oke, khusus anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu ya. Untuk guru sekolah minggunya tidak. Berhubung kita ada di pantai dan di Alkitab ada tertulis satu murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Siapa namanya? Apa Bel? Siapa? Betul? Betul? Oke, dicatat. Hadiah besok minggu ya, bukan hari ini. Sama belum siap. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak lagi. Oke. Penampilan ya. Kalau tadi sudah jeda-jedaan bahasanya. Sekarang penampilan ganti anak-anak penampilan. Oke, di sini ada Mas Yesaya, badannya besar. Ya, siapa yang bisa nyanyi King Kong badannya besar? Maju, maju, ayo maju. Siapa sih? Sukses. Ya, di situ aja, nyanyi. Taruh, taruh. King Kong badannya besar.
untuk Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang jelas tidak semudah anak-anak. Oke, kita hari ini berada, tadi disebutkan Pantai Gemah. Pantai Gemah yang sebelah sana tadi Bapak Ibu. Kalau yang ini namanya Pantai Bayeman. Bayeman. Nah, kita di depan warung Pinocchio. Nah, ini Pantai Bayeman. Di Pantai Bayeman ini kita akan bermain game. Bapak dan Ibu dipikirkan terlebih dahulu sebelum angkat tangan ya. Dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai angkat tangan terus habis itu baru mikir. Jangan, mikir dulu baru angkat tangan. Oke. Pertanyaan. Bukan pertanyaan, lebih tepatnya. Sebutkan 5 nama di Alkitab yang berawalan huruf B. Bartolomeus, Bernita Wanti, Barnabas, yang lain huruf B 5, nggak boleh dibantu. 5 huruf B, diawali huruf B. Banyak kok beneran. Ada istrinya burut itu sebenarnya huruf B kalau di Alkitab. Nah itu istrinya burut itu sebenarnya huruf B. Gagal ya. Oke, cerdas cermat Alkitab kudu lebih banyak lagi nih. Oke, saya ucapkan ya. Saya ucapkan 5 tadi karena saya ngasih kuis, berarti saya juga ngasih contoh. Ada Boas, ada Bartolomeus, ada Barnabas, ada yang itu saya sendiri juga lupa ya. Ya puji Tuhan bisa 3. Selanjutnya kita berada di daerah Tulungagung saat hari ini, puji Tuhan. Nah, Tulungagung ini berada tadi perjalanan kurang lebih 2 jam dari tempat kita. Nah, pertanyaan sekarang di Alkitab itu juga ada tertulis. Apa yang tertulis? Ini untuk Bapak Ibu semua ya, yang paling cepat ya. Saya minta tolong dibantu melihat siapa yang paling cepat melihatnya. Di Alkitab juga ada tertulis berapa hari berapa lama. Berapa hari berapa lama Yesus berada di padang gurun? 40 hari, betul ya. 40 hari. Memang lebih banyak 40 hari. Oke. Sekarang untuk anak muda sayangnya ada yang ucul ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu kemana, ada 2 yang ucul. Ya menikmati, saking menikmatinya lupa tujuan utama di sini. Oke lah. Baik, ini yang muda-muda saja lah. Tadi disebutkan bahwa kesini butuh waktu 2 jam. Sedangkan Tuhan Yesus sebelum beliau meninggalkan murid-muridnya untuk menebus dosa manusia berkata berapa jam dia ingin ditemani? 1 jam. Bumi Sri, betul. 1 jam saja minta tolong ditemani. Oke. Baik, selanjutnya. Masih kurang 4. Oke. Oke, sekarang lagu. Lagu. Saya minta tolong yang bisa melanjutkan lirik dari lagu yang saya nyanyikan, silakan berdiri langsung. Berdiri langsung. Yang bisa melanjutkan lirik lagu yang saya nyanyikan. Ya, siap. Nah, jadi dengarkan dulu. Nanti yang sudah berdiri pertama yaitu saya berhenti. Ini sudah mau ujian sepertinya. Oh, yang tolong dilihat ya siapa. Ini sepertinya kok gerbes. Oke. Kita akhiri ya. Kita akhiri aja.
Gece. Awas aja sampai. Pak,